Halo guys, balik lagi sama Gowring. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja ya kan? Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan rekap alur cerita Donghua Throne of Steel alias Perjalanan Putra Cahaya Long Hao Chen. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu pembahasan bagian sebelumnya supaya kalian gak gagal paham. Linknya ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Di saat Hao Chen, Han Yu dan juga Yang Wenzu memasuki pelatihan Gua Ilusi, peperangan masihlah berlanjut, di mana ras iblis secara terang-terangan melancarkan aksi penyerangan ke benteng pertahanan Yulong, sehingga memaksa Yang Hao-han dan Han Xian turun langsung memimpin pasukan elit. Bahkan demi memastikan garis depan tetap on fire dan tidak kekurangan pasukan, kedua wanita ini ditugaskan untuk mengatur jadwal keberangkatan pasukan yang tersisa. Sementara Guru Hao Chen alias Yehua terlihat membimbing kesatria muda untuk berkontribusi dalam pertempuran hidup dan mati melawan ras iblis. Sedangkan Long Tianying pergi ke wilayah iblis demi mencari keberadaan Long Xingyu. Namun sampai detik ini, tidak ada satu orang pun yang mendapatkan kabar darinya. Sehingga hal tersebut membuat Bayu merasa sangat terpukul dan berharap jika situasi medan perang segera berakhir. Singkat cerita, 1 tahun berlalu sangat cepat. Tetua Yang Hao-han bersama Han Xian terlihat mengerahkan semua prajurit elit untuk memblokir serangan dadakan yang dilakukan oleh ketiga pemimpin ras iblis. Meski situasi medan perang terlihat berjalan seimbang, namun sayangnya hal ini tidak bertahan lama. Pasalnya klan iblis terbang berhasil menerobos masuk benteng pertahanan dan langsung membantai prajurit elit. Dalam situasi kepanikan, Bayu bergegas mengevakuasi penduduk sekitar untuk pergi meninggalkan area ini. Tapi hal mengejutkan terjadi, di mana iblis terbang yang melihat pergerakan Bayu tanpa terduga melepaskan tombak Moskop. Tapi untungnya saja seorang kesatria datang di waktu yang tepat memblokir serangan tersebut. Dikarenakan area ini bukanlah tempat aman, kesatria ini yang Mimin gak tahu namanya kita panggil aja Udin, lantas menyarankan Bayu membawa penduduk sekitar pergi meninggalkan lokasi tersebut. Sementara dirinya dan prajurit lain akan berusaha menghadapi pasukan iblis. Pada awalnya, Udin beranggapan kalau mereka telah berhasil mengusir mundur klan iblis dan kemenangan berada di pihak mereka. Tapi fakta berkata lain, di mana kelompok Udin justru mendapatkan serangan balik dari salah satu pemimpin Raja Iblis bernama Walker. Meski kemunculan Walker sempat bikin Udin ketar-ketir, serta tidaklah pernah menyangka bahwa dia bisa menerobos masuk ke dalam benteng pertahanan, namun demi mengurangi resiko nantinya, Udin segera memerintahkan salah satu prajurit untuk mengirim pesan kepada kesatria suci. Tapi sayangnya baru saja menjalankan perintah ini, Raja Iblis bernama Andre terlihat tiba di lokasi medan pertempuran. Bahkan tanpa belas kasih langsung membunuh prajurit tersebut. Pasca kejadian barusan, menyadari kesatria di hadapan mereka hanyalah berada di tingkat ecek-ecek serta tidaklah mungkin bisa melanjutkan perang, kedua Raja Iblis secara brutal melepaskan kekuatan mereka untuk membunuh si Udin. Tapi untungnya saja ketika Udin hampir terkena serangan tersebut, Long Hao Chen tiba di lokasi pertempuran.
Bukan hanya Lord kita saja yang tiba di lokasi ini, bahkan Wenzo sendiri ternyata muncul di area kejadian. Walaupun hal tersebut sempat mengejutkan Udin bersama Andre, akan tetapi Wenzo tidaklah menghiraukannya dan langsung menggunakan teknik 10.000 api meteor yang baru saja dia dapatkan dari ruang pelatihan untuk melumpuhkannya. Merasa tidak terima atas perbuatan ini, Walker bertujuan untuk menyerang Wenzo. Namun belum sempat mengenai tubuhnya, Hanyu segera melepaskan perisai cahaya dan secara diam-diam mengaktifkan teknik kurungan yang disebut belenggu kesunyian tanpa batas. 怎么可能？我竟然没法破开！ Melihat aksi yang dipertunjukkan ketiga pemuda berbakat, sontak saja bikin si Udin cuma bisa pelongo-pelongo doang. Pasalnya dari sekian teknik yang mereka tunjukkan, merupakan keterampilan tingkat tinggi dari kuil kesatria, dan bertanya-tanya siapa sih ketiga orang tersebut. Sementara itu, meski Wenzo telah melepaskan serangan untuk mengakhiri hidup Walker, namun untungnya saja berkat bantuan Andre hidupnya terselamatkan dan langsung memancing kemarahan Andre, sehingga dia menegaskan jika Hao Chen bersama kedua rekannya tidaklah mungkin bisa menghentikan niatnya merebut markas Yulong. Sambil memblokir serangan Andre, jagoan kita menegaskan, kalau elu berdua pengen benteng Yulong, maka lebih baik mikir dua kali. Pasalnya dia berniat untuk membunuh Walker bersama Andre dengan keterampilan rahasia yang disebut meteor cahaya. Menyaksikan hal ini jelas membuat Udin bersama pasukannya tercengang. Tetua Hanxian menjelaskan, teknik yang dilepaskan barusan merupakan teknik rahasia kuno milik kesatria yang disebut meteor cahaya. Bahkan dikatakan hanya afinitas cahaya tertinggi saja yang dapat menggunakannya. Dan tidaklah ada satu orang pun yang bisa bertahan pasca terkena serangan tersebut. 他们到底是什么人？三大传奇秘技。 Di waktu bersamaan, menyadari bahwa kembaran Bang Frank memiliki kekuatan luar biasa hebat, Andre segera memerintahkan Walker untuk melaporkan masalah ini kepada Raja Iblis Petir jika di dalam benteng Yulong terdapat musuh kuat. Tapi belum sempat melakukan tindakan ini, baik Hanyu, Wenzo bersama Long Hao Chen segera melakukan tugas masing-masing. Bahkan si Andre harus tewas pasca memblokir serangan yang Wenzo. 还想逃？ Dikarenakan Walker nggak punya pilihan lain, serta dia juga tidaklah ingin mati sia-sia. Dia secara nekat melakukan aksi bundir. Tapi sayangnya Hanyu dengan cepat mengaktifkan teknik ruangan kekangan cahaya membatasi pergerakannya. Dan dilanjutkan serangan kombinasi Wenzo bersama Long Hao Chen. Setelah berhasil membunuh kedua Raja Iblis dan melihat Hao Chen, Wenzo bersama Hanyu berjalan menuju ke arah tetua Hanxian. Salah satu prajurit akhirnya tersadar kalau mereka bertiga adalah pemuda berbakat kuil kesatria yang pernah mengikuti ujian Goa Ilusi. Di waktu bersamaan, ketika Hanxian mengucapkan terima kasih atas bantuan Hao Chen bersama kedua rekannya dan memberikan selamat karena telah melewati ujian Goa Ilusi, seorang prajurit tiba-tiba menghampiri tetua Qian dan melaporkan jika pasukan klan iblis di luar benteng pertahanan akhirnya pamit meninggalkan area medan perang. Mendengarkan hal ini, tetua Qian lantas mengatakan, semua ini berkat adanya mereka bertiga yang telah mengalahkan kedua Raja Iblis, sehingga tetua Qian beranggapan kalau Hao Chen, Wenzo bersama Hanyu merupakan pahlawan baru. Tetua Qian melanjutkan, bukan hanya merasa kagum sama pencapaian maupun keterampilan yang didapatkan ketiga pemuda selama berlatih setahun penuh di Gua Ilusi, bahkan menurutnya, Raja Iblis sekalipun bukanlah tandingan mereka. Merasa ucapan ini terlalu berlebihan, Hao Chen mengatakan,
Semenjak dia bersama kedua rekannya berlatih di bawah arahan penjaga ilusi, dia bisa merasakan Raja Pilar Iblis ke-64 ataupun ke-62 hanyalah di tingkat keroco. Dan apakah mungkin hal ini diakibatkan karena sudah menjadi lebih kuat? Han Yu lantas membenarkan ucapan tersebut. Bukan hanya kekuatan mereka saja yang meningkat, tetapi baik keterampilan maupun energi spiritual jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dengan kata lain, dalam waktu setahun penuh berlatih di Gua Ilusi, mereka dapat mengalahkan Raja Pilar Iblis manapun. 在逐渐变弱。在我们闭关的这一年， Di sisi lain, tepatnya di markas Feng Xiu, Agares terlihat menyampaikan informasi semenjak Perang Suci dimulai pada tahun lalu, ras iblis mengalami penurunan sangatlah drastis. Dari 72 pilar Dewa Iblis, kini hanya tersisa 45 saja. Mendapati laporan ini jelas membuat Kaisar Feng Xiu sedikit emosi. Pasalnya, kerugian tersebut baru terjadi dalam sejarah klan iblis. Terlebih lagi menurutnya, sejak kehancuran pilar klan ular, disitulah mulai menunjukkan titik kelemahan mereka, sehingga kekuatan ras iblis perlahan demi perlahan mulai menurun. Walaupun pertempuran sebelumnya tidak memberikan dampak apapun, namun pada dasarnya jika hal ini terus berlanjut, kemungkinan ras iblis terus ditekan oleh ras manusia. Oleh sebab itu demi menghindari hal ini, Feng Xiu bertujuan untuk menyelesaikan urusannya dengan Austin Griffin, dengan alasan kalau kekuatan Austin Griffin dapat membantu klan iblis melahirkan dewa baru yang membalikan kejayaan mereka. Singkat cerita, baik Hao Chen, Wenzhou bersama Han Yu terlihat lagi asyik berendam di pemandian air panas. Bahkan di saat Wenzhou beranggapan waktu begitu singkat, Long Hao Chen justru menanyakan kemana tujuan selanjutnya. Apakah dia ingin menemui Chen Ying'er? Sambil masang muka sedih, kembaran Mimin bilang, dengan kemampuannya saat ini, dia tidaklah mungkin bisa melindungi Ying'er dan akan menunggu hari yang tepat. Terlebih lagi, Wenzhou bersama timnya sudah menerima misi khusus dari aliansi, sehingga dia harus cepat mungkin bergabung dengan timnya. Sedangkan Han Yu bersama Long Hao Chen haruslah menyelesaikan ujian terakhir terlebih dahulu, dan barulah bisa berangkat menjemput tim mereka. Di tengah-tengah percakapan ini dengan raut wajah malu kayak cewek, yang Wenzhou lantas menunjukkan kalung Leontin untuk meminta Hao Chen menyerahkan kalung tersebut kepada Ying'er. Tapi sayangnya Hao Chen langsung menolaknya dengan alasan kalau Ying'er lebih suka jika Wenzhou memberikannya sendiri. Tapi 那送给我得了。 tidak berselang lama setelah mengantarkan Yang Wenzhou ke gerbang markas Yulong, baik Hao Chen dan Han Yu lantas memulai ujian mereka, di mana tetua Han Xian langsung membawa Lord kita memasuki ruangan rahasia. Meski dikatakan ujian dasar gerbang cahaya dapat meningkatkan kekuatan secara maksimal, tapi tidaklah mudah untuk melewatinya. Oleh karena itu, sebelum memulai ujian, tetua Qian lantas menanyakan apakah Hao Chen udah siap. Dengan semangat menggebu-gebu, Hao Chen mengatakan dia siap untuk melakukannya. 请金基座考核。 Setelah Hao Chen memasuki ruangan istana kesatria, tetua penjaga area ini lantas menjelaskan, tahta adamantium memiliki dasar emas murni yang telah mereka ciptakan selama ribuan tahun untuk menguji kelayakan seorang kesatria. Bahkan selama ini, hanya ada sedikit kesatria yang berhasil melewati ujian. Dengan alasan tersebut, si tetua lantas bertanya, apakah Hao Chen sudah siap melakukan ujian? Bukannya menjawab pertanyaan tersebut, Hao Chen justru dibuat terkejut-kejut menyaksikan armor yang digunakan si Pak Tua ini. Meski terlihat mirip dengan armor Myrtil, namun Hao Chen merasakan bahwa armor tersebut memiliki efek luar biasa dan terlihat lebih elegan dari armor miliknya. Tanpa basa-basi, tetua Hao Yu segera menjelaskan beberapa aturan untuk menguasai tahta adamantium, di mana jagoan kalian haruslah mengalahkannya terlebih dahulu, dan jika gagal, Hao Chen disarankan untuk kembali berlatih. Meski terdengar menyeramkan, serta Han Xian memintanya tetap selalu waspada, namun di tengah-tengah percakapan ini, tetua Hao Yu lantas memulai ujian pertama untuk memahami dasar kekuatan.
Mendengarkan instruksi tersebut, Hao Chen dengan cepat menggunakan kedua senjatanya menyerang barrier pertahanan milik Tetua Yu. Melihat Long Hao Chen kesulitan menembus barrier ini, si tetua menjelaskan, keterampilan yang dia gunakan berasal dari energi spiritual. Semakin banyak menerima serangan, maka pertahanan ini juga akan meningkat. Pada awalnya, Tetua Yu beranggapan kalau Hao Chen tidaklah pantas mengikuti ujian dasar istana kesatria dan meminta Han Xian membawa muridnya pergi meninggalkan ruangan. Tapi nyatanya, Hao Chen tiba-tiba saja melepaskan serangan dadakan, sehingga memaksa Tetua Yu kembali menggunakan teknik pertahanan. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut, Hao Chen dengan cepat mengaktifkan cahaya meteor hujan untuk menekannya. Melihat hal itu, Apoy kembali mengeluarkan teknik roh macan tutul. Meski di awal bentrokan, Hao Yu bisa merasakan teknik yang dilepaskan Hao Chen jauh lebih kuat darinya, namun pada dasarnya, berkat adanya energi tahta adamantium, Tetua Apoy berhasil mengatasi hal tersebut. Dan untungnya saja, ketika serangan ini nyaris saja mengenai Hao Chen, jagoan kalian segera menggunakan perisai cahaya matahari bulan untuk memblokirnya. Nah, dikarenakan Hao Chen telah melewati ujian pertama dan memenuhi syarat, Hao Yu lantas bertujuan menguji keterampilan pedang Hao Chen. Apakah dia layak mendapatkan tahta adamantium? Merasa bosan terus ditekan, serta melihat jagoan kalian mengerahkan teknik pedang Ashura, Tetua Apoy dengan cepat melepaskan tebasan cahaya. Meski sempat terjadi ledakan luar biasa hebat, dan keduanya sama-sama kuat, tetapi Hao Chen tidaklah ingin mengendorkan serangan, kembali mengeluarkan pedang naga Bearbrand untuk menyerang, sedangkan Tetua Apoy terlihat mengerahkan naga es untuk memblokirnya. Menyadari teknik yang digunakan Hao Yu sangatlah mirip dengan Wenzhou, Hao Chen dengan cepat mengaktifkan kemampuan baptisan cahaya. Walaupun kemampuan yang ditunjukkan Hao Chen menarik perhatian Tetua Yu, namun dia langsung mengumpulkan seluruh energi spiritual pada satu titik, sehingga membuat Hao Chen berada dalam kondisi terdesak. Melihat dan mendengar perkataan barusan memanglah sebuah fakta, Lord kita lantas mencobanya, dan langsung mengumpulkan seluruh energi spiritual ke ujung pedang, sehingga menciptakan energi luar biasa hebat. Bahkan hanya membutuhkan waktu singkat, di saat Hao Chen telah berhasil memadatkan seluruh energi spiritualnya dan mengubah cahaya di sekelilingnya menjadi pedang raksasa, serta kemungkinan hal ini akan menghancurkan ruangan istana kesatria, Tetua Apoy dengan cepat mengerahkan seluruh kekuatan menghentikan tindakan tersebut. Pasca menerima serangan barusan, Hao Chen tiba-tiba saja memasuki alam kesadaran binatang legendaris milik Tetua Apoy. Meski sempat kesulitan menghadapi aura tekanan mental yang dikerahkan, tapi untungnya saja berkat bantuan Hao Yu, Lord kita berhasil keluar dari alam kesadaran tersebut. Walaupun Tetua Hao menyadari bahwa kekuatan barusan milik Hao Yu dan tidaklah pernah menduga kalau Hao Chen menyimpan binatang kuat, tetapi dia mencoba untuk mengesampingkan hal ini. Pasalnya kembaran Mimin telah lulus ujian kedua. Terlebih lagi dengan bakat yang Hao Chen tunjukkan sebelumnya, Tetua Hao beranggapan kalau Hao Chen merupakan salah satu kandidat paling jenius. Meskipun begitu, Hao Chen masihlah dibuat kagum sama binatang milik Tetua Hao Yu. Selain merupakan binatang legendaris, dia juga adalah seorang kesatria pertama yang mampu mengendalikan binatang tersebut. Belum sempat berpikir lebih jauh, demi menyelamatkan Hao Chen dari klan iblis, Tetua Yu terlihat memberikan energi cahaya ke dalam tubuh Long Hao Chen, di mana energi barusan dapat menyembunyikan identitasnya, sehingga alasan inilah yang membuatnya datang menemui Hao Chen. Tetua Hao Yu melanjutkan, walaupun dia bisa saja membantu Hao Chen menghadapi klan iblis, namun pada dasarnya untuk berjaga-jaga di masa depan, Tetua Yu lantas memperingatkan jagoan kalian agar tidak pernah mengungkapkan identitas aslinya, dan anggap saja Hao Chen adalah kesatria cahaya nomor 12.
Setelah Hao Chen dinobatkan menjadi kesatria cahaya, Tetua Yu bergegas menghampiri Long Hao Chen serta mengatakan, jika binatang miliknya adalah nomor satu di alam semesta, maka Hao Yu merupakan binatang iblis terkuat. Oleh sebab itu, Tetua Yu menyarankan Hao Chen agar jangan pernah membiarkan Hao Yu muncul di dunia ini sebelum Hao Chen memiliki kekuatan yang cukup. Merasa terkejut dengan saran tersebut, Hao Chen lantas bertanya, apakah Tetua Yu bisa membantunya untuk menyembunyikan aura Hao Yu? Meski Tetua Yu tidaklah bisa melakukan hal ini, tetapi dia meminta Hao Chen pergi ke area Gunung Suci menemui Tetua Penjaga. Tidak berselang lama, di saat Tetua Penjaga dibuat kebingungan sama energi cahaya yang tiba-tiba saja terserap dalam tubuh Hao Chen, jagoan kalian segera memberikan salam hormat kepadanya. Mendengar dan melihat sosok pemuda di hadapannya, ternyata orang yang pernah datang bersama gurunya, sontak saja menyadarkan si Abah kalau dia adalah Long Hao Chen, sehingga Abah Penjaga lantas menanyakan apa tujuan Hao Chen menemui dirinya. Setelah melakukan pemeriksaan, meski si Abah tidaklah bisa membantu Hao Chen untuk menyembunyikan nafas Hao Yu, namun dia memiliki cara lain menutupi hal ini, di mana si Abah segera membawa Hao Chen pergi menemui Raja Kuda Unicorn. Singkatnya, melihat kedatangan Putra Cahaya, jelas mengejutkan Raja Unicorn. Pasalnya dia tidaklah mengerti maksud tujuan Hao Chen mencari dirinya. Tanpa panjang lebar, Hao Chen berharap kalau Raja Unicorn bisa membantunya. Namun belum sempat mengatakan secara detail, Abah Suci lantas menjelaskan, walaupun mereka berdua tidaklah bisa melakukan kontrak darah, tetapi dengan adanya kekuatan Raja Unicorn di level 8, maka hal tersebut tidaklah terlalu sulit membantu Hao Chen. Terlebih lagi sejak pertemuan terakhir bersama Hao Chen, Raja Unicorn pernah berjanji untuk melakukan kontrak darah setelah Hao Chen berhasil meningkatkan energi cahayanya. Merasa perkataan si Abah memanglah sebuah fakta, Raja Unicorn pada akhirnya bersedia membantu Hao Chen. Meskipun kontrak darah nantinya tidak sesuai harapan, tapi Raja Unicorn berjanji akan mendedikasikan dirinya dengan kesetiaan, lalu memberikan tanda segel pemanggilan kepada Hao Chen, sekaligus tempat latihannya. Singkatnya, setelah mengerti dengan penjelasan barusan, Long Hao Chen segera memulai proses kontrak darah. Apakah hal ini dapat membantu Raja Unicorn berevolusi ke level 9? Melihat rasa sakit yang dialami sang raja terbilang cukup serius, Hao Chen pada awalnya bertujuan menghentikan proses tersebut. Namun si Abah dengan cepat menggagalkan aksi Hao Chen dengan alasan, berhasil atau tidaklah semua bergantung kepada Raja Unicorn. Dan ternyata hanya dalam waktu singkat, Raja Unicorn berhasil melewati masa-masa sulit, bahkan mampu berevolusi ke tingkat 9. Merasa cukup puas dengan peningkatan Raja Unicorn, serta mereka juga tidaklah memiliki banyak waktu tetap di sini. Baik Hao Chen bersama Raja Unicorn langsung pamit undur diri meninggalkan Gunung Suci dan sampai di markas Benteng Yulong. Tidak berselang lama, setelah Hao Chen memasuki ruangan dan berkat aksinya mengalahkan dua Raja Iblis, Tetua Han Xian lantas menobatkan Hao Chen sebagai komandan baru kuil kesatria, serta mendukung penuh selama peperangan. Sementara Han Yu masih disibukkan dengan ujian ruangan tahta Mirtil. Oleh sebab itu, Long Hao Chen memutuskan untuk pergi menemui Pujaan Hati alias Seng Sai-er. Di tengah-tengah perjalanan, Hao Chen lantas teringat dengan pesan Tetua Han Xian, di mana dia diharuskan menyelesaikan misi dari pemimpin aliansi membantu seluruh benteng pertahanan, serta mendapatkan 1 juta poin dari setiap benteng aliansi. Selain itu juga, baik Hao Chen dan seluruh rekannya kini telah ditunjuk sebagai penerus 6 kuil aliansi, sebuah kejadian yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Oleh sebab itu, Han Xian meminta Hao Chen agar memanfaatkan misi tersebut menyatukan seluruh kekuatan 6 kuil demi menyelamatkan umat manusia dari invasi klan iblis. Mendapatkan kepercayaan ini, Hao Chen berjanji
kalau dia pastilah bisa menyelesaikan misi tersebut dan tidak akan pernah mengecewakan pemimpin aliansi. Meskipun perjalanan kali ini membutuhkan waktu sekitar 1 hari sebelum tiba di benteng Assassin, tetapi untungnya saja berkat evolusi Raja Unicorn ke level 9, dia meminta Hao Chen untuk santuy aja. Pasalnya dia mampu menggunakan elemen cahaya untuk memulihkan kekuatan spiritualnya, kemudian bergegas menuju lokasi tujuan. Di sisi lain, tepatnya di benteng pertahanan kuil Assassin, prajurit perang terlihat disibukkan dengan serangan dadakan yang dilakukan klan iblis, bahkan memaksa mereka untuk melakukan peperangan demi mencegah hal yang tidak diinginkan. Melihat kejadian tersebut, sontak saja menimbulkan kepanikan luar biasa di tempat ini. Selain mendapatkan laporan benteng pertahanan area utara mengalami kekosongan dan kerugian yang mereka alami terlalu besar, Sheng Yu dengan cepat meminta si pengawal mengirim pasukan ke area utara, sedangkan tim penyembuh diprioritaskan mendukung penuh pasukan penyihir. Tidak sampai di sini, seorang pengawal terlihat mendatangi Sheng Yu dan melaporkan energi pertahanan area tembok selatan mulai habis. Meskipun Sheng Yu meminta si pengawal untuk menambah sumber daya di area tersebut dan jangan pernah membiarkan ras iblis menerobos benteng pertahanan, namun para tetua justru menolaknya dengan alasan kalau sumber daya mereka benar-benar menipis. Bahkan jika tidak segera menyelesaikan pertempuran ini dalam waktu 1 jam, kemungkinan sumber daya mereka akan habis. Sementara itu, melihat pergerakan Raja Iblis bernama Wabra membantai anggotanya, sosok wakil kuil Assassin dengan cepat menghentikan aksi tersebut. Bahkan si wakil ketua dengan cepat mencoba mengurung si Raja Iblis dengan teknik penjara bayangan tersembunyi. Dan tiba-tiba kemampuan yang dilepaskan barusan semakin membuat Raja Iblis ngamuk gak karuan. Bahkan dia menegaskan teknik yang digunakan tidaklah bisa menghentikan dirinya, sehingga Wabra tanpa pikir panjang langsung menyerang serta mengatakan apakah cuman segini doang kekuatan wakil kepala kuil Assassin. Menyaksikan hal itu, seorang pengawal segera melaporkan kejadian tersebut, di mana pasukan elit juga mengalami kerugian besar pasca diserang habis-habisan oleh Raja Iblis. Mendapati laporan ini, sontak saja bikin Sheng Yu terlihat panik. Pasalnya lebih dari 50.000 pasukan yang dipimpin 2 wakil aliansi mereka tidaklah bisa mengatasi Raja Iblis tingkat 8. Sehingga dia beranggapan klan Iblis pastilah sudah mengetahui titik kelemahan mereka dan secara perlahan bertujuan memusnahkan benteng klan Assassin. Dengan adanya fakta tersebut serta pasang muka kesel, Sheng Yu pada awalnya berniat turun langsung ke medan perang. Namun sayangnya aksi tersebut langsung dihentikan para tetua. Pasalnya dia merupakan kartu as, dan jika meninggalkan tempat ini, ditakutkan benteng utama akan hancur. Mendengarkan percakapan tersebut, bapaknya Shai-Er lantas meminta Sheng Yu menahan diri, di mana Sheng Linxin bertujuan untuk membantu wakil kepala kuil. Melihat kepergian putranya, jelas membuat Sheng Yu nambah panik. Pasalnya efek samping tungku spiritualnya belum pulih sepenuhnya. Dan jika memaksakan diri hal itu akan mengancam hidupnya. Dan tiba-tiba saja Nah, ternyata serangan yang dilepaskan barusan adalah milik Sheng Shai-Er, di mana sang putri kuil Assassin telah menyelesaikan ujian di ruangan reinkarnasi wanita suci. Bahkan hanya membutuhkan waktu 1 tahun, Shai-Er telah mencapai tingkat 8. Sehingga hal inilah yang membuatnya mendapatkan kepercayaan diri penuh bisa mengalahkan sang Raja Iblis. Di waktu yang sama, ketika Wabra cuma pelangga-pelongo doang menyaksikan kemunculan Tuan Putri kuil Assassin, Shai-Er tanpa belas kasih segera melepaskan pedang reinkarnasi untuk mengakhiri hidup si Raja Iblis.
Dikarenakan Raja Iblis telah meninggoy, Seng Sei'er lantas memerintahkan seluruh pasukan membunuh klan Iblis. Menyaksikan peningkatan dalam tubuh cucunya, sontak saja mengejutkan Seng Yu bersama Ling Xin. Pasalnya setelah keluar dari ruangan ujian, Sei'er memiliki aura membunuh begitu kuat. Dan jika dibandingkan sama Long Hao Chen, kemungkinan cucunya adalah orang paling kuat dari 6 kuil assassin. Sementara itu, ketika Seng Sei'er lagi asyik membantai-bantai pasukan iblis tingkat keroco, seluruh anggota tiba-tiba saja dibuat tercengang melihat aura iblis membatasi pergerakan tuan putri mereka, bahkan seolah-olah ingin mengurungnya di dalam aura tersebut. Walaupun di momen ini, seluruh anggota mencoba untuk menyelamatkan Sei'er, tetapi hal tersebut percuma saja. Pasalnya teknik yang digunakan Raja Iblis Orion berhasil mengurung Seng Sei'er. Orion menjelaskan, sebelum memulai aksi penyerangan, mereka telah menyusun rencana untuk mengorbankan salah satu dewa iblis menangkap Sei'er. Meski dikatakan perkembangan Tuan Putri Kuil Assassin terlalu singkat dan bisa saja menjadi ancaman besar bagi dirinya, tetapi hari ini Orion bertujuan untuk menyerahkan kepala Sei'er kepada Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu. Tepat di momen genting, ketika Seng Sei'er diambang kematian, jagoan kita tiba-tiba saja muncul bagaikan pahlawan demi menyelamatkan sang pujaan hati. Sementara itu, di saat beberapa orang dibuat tercengang melihat aksi heroik Long Hao Chen dan bertanya-tanya itu pemuda siapa, Orion justru merasa tidak terima dengan serangan barusan, sehingga dia secara barbar melepaskan jurus andalan ke segala arah. Bukannya takut menghadapi kemampuan tersebut, jagoan kita lantas meminta Sei'er menyelesaikan pertarungan ini terlebih dahulu. Pasalnya Hao Chen sangatlah merindukan combo maut duo bucin. Alhasil setelah Sei'er bersama Hao Chen mengombinasikan kekuatan, mereka langsung tancap gas menyerang Raja Iblis. Meski Orion telah menggunakan akar pohon membatasi pergerakan duo bucin, sayangnya hal tersebut sia-sia saja, di mana Hao Chen bersama Sei'er dengan mudah menghancurkan akar pohon ini, bahkan membuat sang Raja Iblis tidak berdaya. Merasa kesal terus ditekan, serta menyadari bakat duo bucin sangatlah overpower, Orion dengan cepat mengaktifkan teknik pamungkas yang disebut akar lilitan anggur, hingga menimbulkan efek racun paling mematikan bagi seluruh prajurit perang, dan langsung membuat mereka jatuh pingsan. Melihat situasi ini, Long Hao Chen dengan cepat menggunakan teknik baptisan cahaya untuk menghilangkan racun di area sekelilingnya. Bahkan serangan tersebut langsung mengenai sang Raja Iblis. Di waktu bersamaan, Tuan Putri Sei'er terlihat melepaskan teknik ruang pembantaian ganda untuk mengakhiri nyawa Orion. Berkat adanya efek pemulihan yang diberikan Hao Chen, seluruh anggota benteng pertahanan berhasil mengusir mundur pasukan klan iblis. Dengan begitu perang sudah berakhir. Masih di tempat yang sama, duo bucin saling menanyakan kabar selama mereka berpisah. Walaupun keduanya baik-baik saja, tetapi di sini Hao Chen lantas memanggil Raja Unicorn untuk membawa Sei'er kembali ke benteng. Menyaksikan hal itu, semua orang beranggapan jika Hao Chen adalah salah satu kesatria suci yang dikirim langsung oleh kuil assassin untuk membantu mereka. Bahkan Seng Yu sendiri tidaklah mengenali Hao Chen. Tidak berselang lama, setibanya di ruangan, Hao Chen segera memberikan salam hormat kepada Seng Yu dan mengatakan jika dirinya seorang wakil komandan dari kuil kesatria suci nomor 12. Mendengarkan hal itu, Seng Yu meminta Hao Chen tidak terlalu sungkan-sungkan. Pasalnya dia belum mengucapkan terima kasih atas jasanya karena menyelamatkan hidup cucunya. Meski pada awalnya Hao Chen mencoba untuk mengungkapkan identitas aslinya, namun karena Seng Yu dibuat kagum dengan bakat pemuda di sampingnya, dia berniat menjadikan Hao Chen sebagai menantunya. Dengan alasan kalau benteng kuil assassin dalam bahaya, dia bisa memanggil Hao Chen kapan saja. Dan ternyata... Sang Zuo,龙浩辰。 Melihat pemuda tampan kembaran Mimin adalah Hao Chen, sontak saja mengejutkan pihak keluarga Sei'er.
Nah, dikarenakan Ser sudah menyelesaikan tantangan yang diberikan pemimpin aliansi dan mencapai level 8 dalam waktu 1 tahun, Seng Yu langsung menanyakan apakah Long Hao Chen akan bergabung dengan anggota lain. Jagoan kita menjelaskan, pemimpin aliansi telah memberinya misi tambahan untuk mendapatkan 1 juta poin dari setiap misinya, dan kemungkinan Hao Chen akan tinggal beberapa hari lagi di benteng kuil assassin. Mendengarkan penjelasan tersebut, dan mengingat kedua bucin ini telah melakukan tugasnya dengan sangat baik mengusir klan iblis, kakek Seng Yu tanpa pikir panjang langsung memberikan 1 juta poin untuknya. Melihat hal itu, Hao Chen pada awalnya beranggapan kalau misi tambahan terlalu mudah, namun belum sempat melanjutkan ucapannya, seorang pengawal terlihat memasuki ruangan serta melaporkan sebagian prajurit tiba-tiba jatuh pingsan. 还有一名魔神，怎么回事？林国人陷入昏迷。 Nah guys, seperti itulah alur cerita perjalanan King Hao Chen di bagian kali ini. Untuk kelanjutan alur ceritanya, tunggu notifikasi dari teman santuy ya guys ya. Jadi langsung aja klik subrek dan nyalain loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video-videonya. Oke lah, makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank undur diri mau lanjut ngopi-ngopi santuy dulu. See you next time guys. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. 'Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. 'Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on her tight frame.